kan udah kuliah gitu, tapi kayaknya aku tuh selalu dibanding-bandingin deh sama adik-adik aku. Semua keputusan yang aku buat tuh, apalagi waktu itu mau masuk kuliah Kak, kayaknya nggak didengerin sama orang tua. Padahal aku kan waktu itu tahu janjinya mau kuliah. Aku tuh boleh kuliah di mana aja, yang penting ada beasiswa sama aku tuh lulus di sana. Tapi aku waktu itu kan udah ikut SNBT kan, udah lulus, aku dapat beasiswa juga. Tapi ayah tuh nggak izinin Kak. Padahal aku tuh kampus itu tuh adalah kampus impian aku banget gitu. Aku udah dapat beasiswa, lulus di situ juga. Padahal untuk tembus ke universitas itu susah banget kayaknya Kak. Tapi nggak diizinin. Padahal niat aku kan kesana biar orang tua itu nggak terbebani lah sama biaya kuliah aku kan gitu. Ya itu sih Kak, kayak dibanding-bandingin aja gitu. Terus baru-baru ini ayah ini kan nggak ada kan di kampung itu sama kami. Dia tuh keluar negeri lah buat cari kerja, buat nikahin kami. Baru-baru ini katanya dia mau pulang. Terus kayaknya kalau mau ngelunasin UKT aku nanti ini semester 3, katanya tuh kalau bisa kami tuh pinjam duit kamu aja, kami tuh nggak ada uang. Kayaknya aku tuh nyesel ya Kak. Kayak bukan nyeselnya salah ke diri aku, bukan, kayak kenapa sih ayah tuh nggak pernah dengerin pendapat aku gitu. Padahal kan aku kuliah jauh waktu itu kan, mau supaya orang tua aku tuh nggak terbandingkan dengan kuliah aku. Tapi sekarang udah dekat kan, udah sesuai dengan kemauan ayah itu. Dulu ya jadi gitu, dia maunya aku yang bayar UKT aku sendiri. Terus juga aku tuh kayak dikasih pilihan kan waktu itu sama orang tua, kalau aku mau waktu NA nya kuliah, belum kuliah, bukan waktu NA aku tuh mau kuliah, harusnya NA nya tuh dekat dengan sekolah kan. Tapi kalau nggak mau kuliah boleh mondok aja, karena aku maunya kuliah kan jadi dekat kan dengan sekolah. Tapi aku dari adik-adik aku kan ini dia baru yang SD tuh udah kayak macam dikasih pilihan bebas gitu, dia mau ke sekolah mana nyambungnya gitu, SMP nya mau di mana. Sama juga yang adik udah SMP itu kan aku nanya, mak kataku kan nanti adik tuh yang SMP mau nyambungnya kemana, katanya biarin aja deh dia mau nyambung kemana, yang penting dia seneng aja gitu. Kayaknya aku nih kayak gitu nggak bisa punya pilihan tertentu untuk diri aku aja pun nggak bisa gitu. Terus kayak kalau kalau masalah itu tanggung jawab soal kakak itu juga kayak sedikit-sedikit aku tuh yang misalnya, kalau misalnya gini adik nggak ngerjain tugas atau dia tuh nakal atau dia pulang larut malam tuh kayak kan kayak namanya kan mama tuh masa ini nih adikmu kerjain, bantuin dia kerjain tugas, ini nih adikmu nakal, ini adikmu pulangnya telat, gini susul gitu marahin dia. Kayak semuanya tuh tertampung kepada aku sih gitu Kak. Kayak apa ya, rasanya perannya berat banget gitu. Tapi kalau yang lain sih nggak ada juga sih Kak, cuma kayak gitu, mungkin saya rasanya tidak adil aja gitu. Kita sebagai yang pertama gitu kan, orang tua selalu bilang kamu tuh kakak, apalagi kakak pertama harus bisa jadi contoh untuk adik-adik kamu. Tapi kan saya juga pertama kali jadi manusia, gimana mau bawa contoh yang baik gitu kan. Kecuali kalau saya udah reinkarnasi lagi gitu, pasti saya bisa kasih contoh mana yang baik, mana yang mungkin itu aja sih Kak. Sejauh ini hubungan kakak sama orang tua kakak itu gimana? Apakah ada kesenjangan atau seperti apa? Kalau hubungan dengan orang tua sih enggak juga sih Kak, kayak biasa-biasa aja gitu. Cuma
ayah mungkin karena LDF kan, ayah itu kan lewat HP, jadi ya nggak terlalu itulah, nggak terlalu dekat. Kadang pun kalau misalnya udah penting banget tuh mau telepon ataupun mau ada apa. Sudah pernah bicara dengan orang tua mengenai perasaan kakak atau gimana? Tidak pernah sih kalau untuk bicara masalah perasaan. Cuma waktu itu yang pas saya ngambil keputusan, yang ayah ngambil keputusan harus kuliah di sini kan pilihan ayah. Kata ibu ini kerja aku nih hanya di rumah tangga, nggak berpenghasilan. Sebenarnya aku mau kalau kamu tuh kuliah di tempat yang aku lulus tadi tuh, yang jauh itu. Tapi karena aku tuh nggak punya uang, kata ibu kan, jadi yang ikut ayah murah karena dia yang cari nafkah. Cuma gitu aja, kayak lebih ke ya menerima apa kata ayah gitu. Saya sih sebenarnya kalau mau bantah pun nggak bakalan berubah keputusan ayah, walaupun saya gimana kan ya padahal gini udah. Tapi ya ayah tuh kalau katanya ayah kan nggak mau dipindah-pindah, lebih nggak ada toleransinya gitu. Saya paham dengan bagaimana perasaan kakak. Mungkin orang tua kakaknya pengennya kakaknya yang terbaik, memberikan yang terbaik. Tapi seringkali itu juga yang kita tidak jangka, karena kan kita tidak bisa memberikan keputusan dari apa yang kita inginkan. Tapi mungkin orang tua kakaknya pengen memberikan yang terbaik untuk kakak, tapi tidak tahu dengan caranya. Tapi kakak boleh juga coba-coba bicara dengan orang tuanya, tapi dalam waktu yang mungkin dalam kondisi yang pas, dan tidak seperti kumpul-kumpul seperti itu untuk mencurahkan isi tindakan. Tapi nanti lah kak saya coba. Tapi kalau untuk saya ini sih kayaknya tuh nggak bisa kalau mau cerita apa gitu, sedangkan ibu aja tuh curhatnya ke saya masalah adik di rumah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah ayah gitu, semuanya tuh curhat cerita ke saya. Jadi kalau saya mau meluahkan masalah ini gitu, kayaknya takut nanti jadi beban ibu juga. Mungkin orangnya tahu kakaknya kuat, mungkin dia kembali bisa melihat cuma pundak kakak yang bisa menampung semua kesannya. Orang yang tidak mungkin memberikan suatu cobaannya melewati batas kemampuan hambanya. Belum tentu kan Lucu banget. belum tentu kan ya anak-anak di luar sana yang seumuran dengan kakak ini bisa menerima, bisa menampung semua bebannya. Jadi sih kak, menurut saya. Tapi jika kakak perlu bicara, perlu curhat, boleh datang ke saya siap mendengarkan kakak. Walaupun kadang solusi yang saya berikan ataupun penjelasan-penjelasan yang saya berikannya tidak nyaman di hati ataupun kurang dalam, dapat saya cukup bisa mendengarkan